Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Agung Firmansyah. Sekarang kita kedatangan bintang tamu, yaitu abang saya sendiri, yang bernama siapa, Bang? Hendranto Sitanggang. Oh, namanya Bang Hendranto Sitanggang. Panggilannya Ucok. Panggilannya Ucok. Jadi beliau ini yang tahu saya lah, karena saya dulu kecilnya yang gendong-gendong beliau. Jadi Bang, umur udah berapa Bang sekarang? 41 jalan 42. Waduh, udah dapat wahyu kayaknya. Wahyu untuk Nabi ya Mas. Oh iya. Kalau kita dapat wangsit. Oh, asik. Tapi bukan buat masang pakong kan? Enggak. Udah lama. Oh, udah lama. Tinggal. Terus Bang, kelahiran berarti tahun 80. Kelahiran tahun 80. Sejarah gimana? Kan abangnya tahu lah. Tahu saya lah, saya lahirnya pun abang tahu. Yep. Terus yang mau saya pertanyakan, abang ini jenjang pendidikannya gimana Bang? Nah, seru nih pertanyaannya nih. Jenjang pendidikan SD 7 tahun. Kita tinggal 1 tahun, tinggal kelas 1 tahun bukan karena kebodohan. Itu Kalau saya karena nggak naik Bang. Iya, karena Badung nggak karena Badung ya. Kalau ini bukan karena Badung, kebetulan waktu itu orang tua nggak ngasih naik ke gurunya, memang disuruh karena takutnya tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas 2 waktu itu. Seharusnya bisa diperbolehkan sama guru boleh naik, cuman nggak bolehin. Jenjang SD 7 tahun, SMP 3 tahun, SLTA masuk tahun 96, lulus 2014. 96 lulus 2014. ini sebenarnya rada aneh ini. Masuk 96, saya lahir, lulus. Ini bisa diceritakan Pak? Ini gimana Pak? Boleh. Cerita gimana Pak? Pertama itu saya jenjang SLTA itu gua lu aja ya, canggung nih. Nah, benar Pak. Gua SLTA tuh masuk di pelayaran. Sekolah pelayaran. Itu kan sekolah bergengsi lah kalau menurut saya. Sangat bergengsi, dan waktu itu nggak banyak lah ya peminatnya di kampung sini aja, cuma gua doang sih. Di gua doang di sini, di kampung kita ini, RW kita ini cuma gua doang. Pada tahun itu, terus tahun 96 tuh. 96. Sampai saat ini juga nggak ada anak pelayaran gue lihat. Sorry, ada 2 ditanjakan, 1 cuman kebetulan beda jurusan. Sama-sama nggak tahu sih, dia juga nggak tahu, gua nggak tahu juga. Ada 2 orang di sini waktu itu. Berjalannya dengan waktu nggak nyampe 1 tahun, kerjaan kita cuma tawuran, main biliar ya, pengaruh inilah ya, pengaruh di luar rumah lah ya. Iya. Kalau di rumah alhamdulillah orang tua sih ngedidiknya benar. Cuman kita yang di luar ini, pengaruh dari luar yang agak lumayan kencang, dan kita nggak siap untuk di situ. Dalam artian benar katanya lingkungan itu lebih kuat daripada orang tua. Betul. Itu benar banget. Jadi di situ ya kita nggak berpikir bagaimana cara orang tua nyari duit untuk kita waktu itu. Pokoknya happy apa yang kita ini jalan terus. Putus kalau uang bayaran nyampe ya. Kalau uang bayaran nyampe, kita nggak makan uang bayaran. Boleh tanya sama orang tua tuh. Uang bayaran nyampe. Berarti bener ya kata Om Kasino almarhum tuh bener ya. Nah, kita itu nggak kekurangan orang pintar ya. Enggak, orang jujur. Uang bayaran nyampe. Iya. Untuk sekolah uang bayaran nyampe. Memang kita waktu itu apa ya? Gue berpikir gini. Jangan nyampe gue makan duit orang tua gue juga waktu itu. Cuma kalau uang jajan kan lumayan gede dikasih orang tua ya dulu ya. Jadi untuk main biliar, maaf ya, udah mulai kenal alkohol, tawuran. Itu tahun 96 tuh udah marak-maraknya tawuran Bang? Udah awal lagi kenceng-kencengnya sebelum. Kalau tawuran itu dari tahun 90-an sih ya. Cuman kebetulan tahun 96 yang udah pakai senjata. Udah pakai golok apa segala. Kalau dulu tahun 90-an, 91 gitu masih main pukul-pukulan atau batu lah, bambu gitu. Kalau 96 itu udah bawa celurit apa segala macam. Terus kita sampai 1 tahun pas mau, kalau kita dulu naik-naikan namanya semester ya, semester genap, baru jujur ke orang tua kalau gua tuh nggak pernah masuk sekolah. Tanggapan orang tua? Ya pasti marah lah. Pasti marah besar.
Sampai di situ gua ngerasain juga masuk SMA. SMA, setelah itu di sekolahin lagi ke SMA. Di SMA 1 tahun kebetulan masa-masa krisis moneter ya waktu itu ya. Di 97 itu krisis moneter. Mulai krisis moneter goyang. Ya semua ekonomi lagi bener-bener goyang banget deh. Di rumah kita harus bertiga sekolah. Akhirnya gue yang ngalah. Gue yang nggak ikut ujian waktu itu. Gue nggak ikut ujian. Adik-adik dua-duanya ujian ikut, gue yang nggak ikut. Putus juga di situ. Putus juga. Iya, 97 ke 98. 98 gue coba ngenekin truk. Oh, wah berarti udah sempet main di jalan juga deh. Udah. Sambil ngerokok ya. Oke, silakan. Ngenekin truk Jakarta Sumatera ya, Jakarta Medan. Ketemu sama teman bokap. Buka warung di daerah Bukit Batabu namanya. Itu Daerah mana tuh? Perbatasan Jambi sama Riau. Oh iya. Bukit Batabu. Kita ngobrol di situ. Bokap nih legendaris Sumatera, lintas Sumatera bokap ya kan. Jadi banyak yang tahu namanya nggak kenal orangnya. Kita ngobrol, dia main tebak aja tuh yang punya warung. Lu kayak anaknya si Tanggang gitu, si Tanggang gitu ya. Gue bilang iya, tapi dia nggak percaya gitu. Berjalannya waktu gue balik lagi ke Jakarta, ketemu sama bokap di Jakarta. Bokap langsung ngomel tuh. Bokap langsung ngomel. Lu jangan nyampe jadi supir. Sebabnya apa? Bokap tahu mungkin ya kelemahan supir tuh capeknya bagaimana gitu kan. Pasti Di ada jalan. positif negatifnya bang di situ. Betul. Jadi bokap nggak mau juga. Jadi bokap nih kan ngelihat gogo orang cuma sebentar doang. Ya kan, tau-tau udah gede ya kan. Iya. Lo tau lah, tau-tau udah gede gitu kan. Ya akhirnya kalau misalkan lo masih di situ jangan deh gitu. Lo sekolah lagi. Balik lagi tuh ke pelayaran. Oh, 2 kali bang berarti bang kalian? Di pelayaran 2 kali. KSTM juga pernah. KSTM cuman nggak. KSTM gue di Tanjung Priuk, gue udah coba masuk. Habis dari pelayaran yang pertama tuh, gue ke STM nasional namanya. Itu satu yayasan sama pelayaran nasional. Cuman gue datang ke situ nampak Bambang kalau nggak salah instruktur, gue ditolak. Udah tahu lu siapa gitu? Iya. Karena gue nongkrong di situ, gitu. Di Tanjung Priok, ya kan. Gue ditolak di situ. Kan teman-teman pelayaran nasional juga banyak tuh waktu itu. Ada yang namanya Anggi. Jadi seneng, wah lu kalau masuk sini pokoknya wah lu masuk dah gitu. Wah lu anak tongkrongan segala kayak gitu dah. Ya kan? Cenglai lah. Iya gitu ya. Gue bilang coba ya. Ditolak waktu itu. Ditolak akhirnya gue ke pelayaran Riumata namanya. Yang pertama sekolah pelayaran gue tuh di Bahariwan, Yayasan Bahariwan, kalau kita kenal dulu SPM Jaya. Nah terus udah gitu gue sekolah lagi di Riumata pelayaran tuh. Itu bokap yang nyaranin. Pada saat itu seharusnya kan gue lulus tahun 99 ya. Iya. Nah di tahun 99 itu seharusnya gue lulus, akhirnya gue harus ngulang dari kelas 2. Di kelas 2 gue di situ, di kelas 2 di pelayaran Riumata kelas 2. Itu ya gue nggak tahu itu jalan lah ya. Allah ngasih gue teguran yang lumayan kencang waktu itu. Bukan teguran sih, emang salah gue ya. Namanya begadang terus, beganja, ya kan, minum, begadang gitu kan. Oh zaman itu belum ada narkoba apa gimana bang? Narkobanya ganja doang. Oh narkobanya ganja doang? Ganja doang yang gue kenal ya. Oh. Sabu gue kenal, cuman nggak harganya sekarang, masih 25.000 1 gram itu. BK, Nipan, Megadon, Lexotan, banyak, cuman gue senengnya sama ganja aja. Getok aja, gue senengnya itu aja. Sama minuman ya. Jadi dari gue SMP tuh, gue udah suka minum. Nah kenanya di situ, di tahun 99 itu. Tahun 99 itu gue sakit. Penyebabnya itu kali mungkin? Mungkin salah satu itu. Gue sakit. Gue sebulan gak masuk sekolah waktu itu. Sebulan gue gak masuk sekolah. Pas gue ikut susulan nih, semester susulan, ada salah satu guru ngomong gini ke gue, biarpun nilai lu 10 semuanya mata pelajaran ini, lu gak bakal gue naikin.
Sebabnya apa tuh bang? Apa Gua libur sebulan itu disangka nggak ada kabar. konfirmasi Iya, kabar? nggak ada kabar. Gue bilang gue ngirim surat, gue bilang gitu. Ah, Boleh tanya sama ibu siapa gitu dulu ya, wali kelas gua itu di pelayaran di Rio Mata. Boleh tanya pak. Ya gua habis dari situ gua langsung balik ke rumah. Dia bilang begitu, gua nggak kerjain soal-soalnya udah. Soal-soalnya udah nggak gua kerjain, gua pulang. Nangis gua. Nangis nyampe rumah, gua ngomong sama nyokap. Mak, guru tadi ngomong begini, gua bilang. Walaupun nilainya 10 semua, aku nggak bakal dinaikin. Jadi percuma aja sekolah gitu kan. Motivasi dari nyokap tuh yang gue ingat sampai hari ini, udahlah, biar lu nggak lulus sekolah kayak nggak SMA kayak nggak apa kayak orang SD juga bisa kaya, bisa makan gitu kan, lulus itu. Nah, tuh. Akhirnya gue kuat di situ. Habis itu tahun 2000 gue dirawat. Dirawat kan udah mulai sembuh tapi gue masih tetap make. Waktu itu tahun 2000 gue dirawat, bokap lah yang tahu. Gue pulang sakau tuh. Udah sakau bener-bener udah menggigil, udah kayak mau mampus gitu kan. udah nggak tahu deh pokoknya. Bleeding, batuk darah, TBC stadium 3. Wow, udah kurus banget badan. Wah. Apa ya? Ini mah gede. Fotonya hilang sih. Kalau misalnya ada lu bisa lihat tuh badan gua kalau misalkan lu tahu Him Damsik. Nah, yang kakek-kakek itu kayak begitu badan gua tuh. Kayak begitu ya. Tinggi, kurus, kulit doang yang ini. Bokap sempat megang gua lumayan, tapi akhirnya memang harus dirawat di rumah sakit. Itu gua dirawat 10 hari. 10 hari. Ya, RSUD Pasar Rebo. Jakarta Timur. Berjalannya dengan waktu, gue berpikir gini, masa ya sih gue harus berangkat di waktu ini gitu kan? Oh berarti lu ada pikiran untuk meninggalkan alam iya, itu ada bang ya? Betul. Iya, waktu itu ada, masa iya sih. Ternyata di depan gue yang sama-sama, namanya gue ingat banget, namanya Ramadan. Namanya Ramadan, gue ingat banget itu, sama kawan itu seumuran sama gue. Enggak deng. Ramadan itu masih di bawah gua berapa tahun gitu. Tapi yang pasti teman-teman sekolah dia ada yang besuk dia. Malam sebelum Ramadan meninggal tuh mimpi gue. Gue mimpi main bola masih Ramadan ini. Mimpi malam subuh jam 3 atau jam setengah 4 sebelum, ya sekitar segituan lah. Udah teriak-teriak nyokapnya, kakaknya gitu ya. Nuntun dia talkin gitu. Gue ngeliat langsung di situ, sakratnya gue ngeliat. Itu yang membuat lu apa pada saat itu? Apa ya? Kilas balik gue gitu, meninggal kok. Wah, gue nggak mau meninggal begini nih gitu kan. Udah serem gue waktu itu. Paginya gue langsung nelpon nyokap. Gue telepon nyokap, jemput gue mak, kalau masih mau ngeliat gue sehat gitu. Iya, jemput gue bilang. Jadi jemput sama bokap, nyokap tuh udah waktu ngeliat gue jatuh pingsan tuh udah inilah ya, udah berserah sih, udah pasrah. Terus bang, singkat ceritanya, lu lulus 2014 itu gimana bang? Nah, tuh. Tahun 2000 gue nguli, gue kerja di proyek STC Senayan. Di daerah Senayan lah ya. Samping dulu Brightstone yang gue ingat di situ. Depan Senayan City. Gue nguli tahun 2000. Karir perkuliahan gue lumayan lah ya. Bukan perkuliahan ya, perkuliahan ya. Bukan perkuliahan. Terus. Gue di situ helper, gue berjalan sampai 2000, tukang sampai 2011. 2011 gue naik foreman.
Sorry, enggak. 2008 gue naik foreman. Jadi gue 8 tahun itu jadi tukang, jadi kuli lah ya. 2008 gue jadi foreman. Bang, jadi pesan moralnya gimana bang? Pendidikan penting. Pendidikan penting. Kalau misalkan lu nggak dapet pendidikan di rumah, pendidikan di luar juga oke. Cuma difilter. Jadi maksudnya gini. Kalau di luar nih kita anggap hutan lah ya. Kalau di luar rumah tuh kita anggap hutan. Semua bentuk watak, karakter semua ada di luar. Jadi tinggal lu bye-bye deh. Lu mau main sama macan, mau main sama monyet, mau main sama gajah, itu aja sih. Prinsipnya kalau lu sekolah, lu ngerti mana yang benar, mana yang salah. Gue yakin orang tua lu orang juga nggak bakal mau anak sengsara, iya, kan betul, gitu. pasti. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan lu awal mula coba-coba, ini untuk di luar. Awal mula coba-coba. Nanti lama-lama lu suka. Sama untuk kebaikan juga begitu. Awal mula coba-coba, nanti kalau biasa juga lu suka. Sama keburukan juga begitu. Jadi yang gue tangkap itu dari kisah lu ini bang, lu mau masuk sekolah dari tahun 96 lulus 2014. Jadi terus ketika lu sudah mendapatkan pekerjaan, lu bahkan nggak bisa naik ke tahap jenjang yang lebih tinggi lagi lantaran ijazah sekolah. Formal, pendidikan Padahal formal. yang memegang kedudukan di atas lu itu secara skill dan pengalaman mungkin gua kalah sama gua kalau untuk pengalamannya. Tapi berhubung lu nggak ada S-nya di belakang. Betul. Ada sih S-nya, cuma Endranto S, cuman bukan sarjana. Oh, kan. Si Tanggang, ST jadinya. ST, iya. Si Tanggang. Oke, terima kasih Bang Hendra udah mau diwawancara nih, karena ini juga buat generasi muda kita yang mungkin masih menganggap apa sih belajar itu, apa sih ijazah itu, apa sih maksudnya, apa sih belajar itu, apa sih gimana maksudnya, masih menganggap kalau ada sebagian dari anak-anak muda buat apa sekolah, buat apa ijazah ya. Ini loh salah satu contohnya. Penting. Ya. Formal tuh penting. Kecuali kalau bapak lu punya banda triliunan, nggak penting emang. Tapi kalau tarafnya masih ratusan juta duit bapak lu, pendidikan penting. Penting. Biar nggak dibohongin orang. Terima kasih Bang Hendra sebelumnya. Siap. Atas waktunya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat umumnya. Amin. Dan generasi muda Indonesia ini. Amin. Agar bisa lebih giat lagi, agar bisa lebih semangat lagi baik dalam menjalankan kehidupan atau dalam menuntut ilmu ya. Boy, wajib itu menuntut ilmu. Yang penting ijazah. Siap. Ijazah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.